Halo pemirsa, kembali lagi di Alumni Talks presented by Direktorat Hubungan Alumni berkolaborasi dengan Himpunan Alumni IPB. Episode kali ini saya akan ditemani salah satu alumni yang berasal dari Tasikmalaya. Beliau lulusan dari Fakultas MIPA dan saat ini dari karirnya banyak banget bekerja di tenaga ahli di berbagai kementerian dan sekarang sudah punya perusahaan sendiri. Berikut ini ada Kang Sandi Nurzaman yang sudah ada di samping saya. Apa kabar Kang Sandi? Oke, Mbak Dea, kabar baik, alhamdulillah. Sehat-sehat selalu ya. Iya, kalau di Sunda namanya apa ya Kang ya? Jawabnya rampes tuh kalau ditanya apa ya? Sampurasun. Sampurasun. Apa tuh Kang artinya sampurasun? Istilahnya sampurasun itu apa kabar? Terus kita rampes damang. Damang. Istilahnya. Sunda, gitu. tanah Sunda banget. Tanah ya, Sunda. Tanah Sunda ya. Oke. Kang Sandi S1 di IPB jurusan Statistika. Statistika. Lalu S2 mengambil Magister Manajemen Bisnis. Ya. Ada alasan khusus gak sih kan kenapa dulu waktu SMA mungkin milih saya statistik aja deh gitu. Ada kecintaan terhadap matematika kah atau apa nih? Oke, baik mungkin Mbak Dias memang gini. Ketika dulu saya SMA, saya memang tertarik ya dengan bidang matematika ya, dengan bidang matematika dan khususnya kan di dalam matematika ada pelajaran-pelajaran statistika kan. Ya statistika kita bagaimana belajar mengenai mean, median, modus dan sebagainya. Nah, akhirnya saya memang dengan keterbatasan informasi yang ada gitu ya. Dulu kalau sekarang orang bisa searching ya, ini di mana kurikulumnya apa, kayak gimana gitu ya. Tapi pas waktu dulu kita hanya dapat informasi ini kayaknya statistika ini bagus gitu ya, dan kemudian dapat istilahnya referensi lah dari kakak kelas ini bagus kayak gitu ya. Nah sebetulnya itu awal mulanya memang ketika masuk, kenapa saya ingin menjadi statistikawan kayak gitu ya. Walaupun memang pas ketika masuk kok kayak gini ya. Ada penyesalan nggak Kang? Ada penyesalan atau apa nih? Penyesalan sih sebetulnya cuma hanya agak kaget aja gitu ya. Tapi akhirnya kan ya udahlah, bagaimana saya ketika udah masuk, bagaimana untuk bisa mencintai juga bidang yang udah saya pilih kayak gitu sih Mbak Dias. Tapi ketika dari S1 ini langsung lanjut ke S2 atau sempat ada jejak? Sebetulnya sih ada jeda ya, sekitar 6 bulanan ya, 6 atau 7 bulanan lah ya, kayak gitulah cepet itu. Tujuannya sih sebetulnya kenapa waktu itu ketika saya masuk statistik dan mau melanjutkan ke magister manajemen gitu ya, karena ngerasa bahwa ketika saya mau masuk statistik ataupun di statistika, saya sebetulnya sempat agak ini statistika ini kemana ya gitu kan, arahnya kemana sih kayak gimana, karena kan tahu sendiri gitu di statistika itu dulu ada kaitannya dengan ada kalkulus ya, ada istilahnya apa turunan-turunan lah ya, kayak penurunan integral dan sebagainya, dipelajari berbagai macam hal gitu. Tetapi memang logic thinking yang memang menjadi dasar kita seperti itu gitu ya, sehingga ketika akhirnya saya memutuskan saya ingin tahu sebetulnya aplikasi statistika itu di manajerial tuh seperti apa. Nah itulah terjawab ketika saya memang melanjutkan MM, karena dari situ tahu bahwa oh ternyata kalau statistika digunakan di pemasaran seperti ini, di SDM seperti ini, di operation seperti ini, di keuangan seperti ini. Jadi sebetulnya semua memang butuh fungsinya seperti terkait dengan statistika. Kayak gitu sih ya. Awal pekerjaan profesi yang akhirnya Kang Sandi menemukan nih alignment-nya antara statistik dengan manajemen bisnis yang Kang Sandi sudah punya gitu. Itu awalnya proyeknya apa Kang? Dulu sebetulnya kaitannya dengan proyek kegiatan di manajemen pemasaran, di marketing research gitu ya. Pada waktu itu ingat proyek pertama saya, yaitu pertama kami itu adalah memang dulu awal mulanya berdiri menjadi salah satu lembaga yang sekarang ya, kita ada cikal bakalnya lah. Jadi cikal bakalnya itu dulu satu memang ketika saya kuliah di tingkat akhir ya, memang saya ini ada mentor saya ya. Mentor saya itu adalah Prof. Asep Saipudin. Pak Asep Saipudin, dulu ketua jurusan statistika ya, pernah menjadi wakil rektor dan juga sekarang menjadi rektor di Al Azhar ya. Beliau kan punya lembaga konsultan manajemen riset gitu lah, salah satunya yaitu dulu. Nah saya ikut dari situ ya. Oh ternyata ada beberapa yang inline dengan statistika itu seperti ini. Makanya kenapa saya akhirnya langsung melanjutkan di MM itu. Nah, jadi ketika di MM kami juga istilahnya
membuatlah kayak lembaga kecil-kecilan. Oh, Nah, bersama bersama teman-teman mahasiswa iya. ya, teman-teman statistika, terus teman-teman juga dari MM, dari teman-teman yang sekelas lah kayak gitu, MMR 23, kita membangun satu lembaga lah kecil-kecilan kayak gitu, di mana salah satunya dulu project kita adalah terkait dengan ke FMCG ya, food moving oke. itu terkait dengan bumbu dapur. Oh, menarik. Bumbu dapur, bagaimana kan, oh ternyata dari bumbu dapur pun ini kita bisa masuk kan, Iya, kaitan iya. dengan bagaimana dia itu seberapa ingin dia melaunching produk, dia ingin tahu sebetulnya orang itu udah aware nggak sih dengan produk produk tersebut itu. dan sebagainya, kayak gitu. Kenapa memutuskan akhirnya sama teman-teman kita ngambil di FMCG dulu deh, dan pasnya di bumbu dapur gitu? Ada alasan khusus gak, Kang? Atau ada cerita? Sebetulnya sih kalau itu awal asalnya memang kita tidak ada spesifik khusus ya. Kebetulan aja karena memang kita gini, di sekolah itu di S2 itu kan sebetulnya salah satunya tujuan kami kuliah sekaligus mencari ilmu adalah sebetulnya kan networking. Iya. Nah, itu ada istilahnya senior-senior ataupun kakak kelas yang mungkin berkecimpung di situ, dia menawarkan bisa enggak. oke. Ya kita akhirnya ya tangkap gitu kan. Daya alhamdulillah ya bisa kita lakukan seperti Jadi itu. networking ke alumni alumni Iya. sendiri itu juga memang membantu banget ya, Membantu menjadi banget. Sangat, katalisator ya, Iya, salah seperti satunya. itu. Oke, gimana kalau misalkan Kang Sandi mendefinisikan riset dalam kesuksesan suatu program atau bisnis? Oke. Nah, riset itu kan sebetulnya gini ya, ada pepatah ya, memang gini, mencari data itu mahal ya, meriset itu mahal, tetapi akan jauh lebih mahal membangun tanpa riset atau tanpa data. Artinya apa? Riset ini kalau tanpa riset, sebetulnya kita kayak masuk ke hutan belantara, kita tidak tahu arahnya mau kayak kemana. Nah, makanya dengan adanya riset, salah satunya itu adalah sebetulnya untuk mengetahui sebetulnya pondasi permasalahan atau pondasi arahan yang nanti perusahaan itu mau dibawa kemana. Termasuk ada identifikasi masalah-masalah apa saja yang ada di situ, sehingga ketika dari hasil riset kita bisa ketahuan sebetulnya, oh ini sebetulnya problemnya dan mungkin ini adalah solusi-solusinya, kayak gitu. Jadi sebetulnya research atau penelitian itu adalah salah satu tools gitu ya untuk solving problem. Dan menentukan arah geraknya mau kemana gitu Iya, ya? menentukan arah gerak kemana, termasuk juga mengevaluasi, mengevaluasi program-program atau istilahnya kalau kita dalam arti produk ya, produk kita itu seberapa besar sih diterima oleh masyarakat, seberapa besar dicintai, seberapa besar digandrungi gitu ya, digandrungi itu seberapa besar tingkat kepuasannya, sehingga akhirnya apa tujuannya kan kalau dalam suatu perusahaan yang kaitan dengan ada layanan atau jual produk kan repeat order, sehingga akhirnya loyal customer. Seperti itu sih, Mbak Dea. Oke, Kang Sandi tadi kan saya di awal udah spill nih gitu, kalau Kang Sandi itu sudah punya perusahaan sendiri. Tapi sebelum dari situ, kalau ngelihat track recordnya nih, Kang Sandi sempat salah satu yang mungkin itu banyak juga besar saya baca di CV-nya, menjadi salah satu tim ketika ada konversi peralihan dari minyak tanah ke LPG ya. Oh iya. Ya itu. Nah itu apa yang menjadi pijakan pertama nih Kang Sandi ketika berkarir gitu? Boleh diceritain nggak Kang perjalanannya sampai sebelum akhirnya menemukan kayak ini saatnya saya membuat perusahaan saya sendiri. Oke. Jadi pertama memang tadi ya, untuk arah karir saya pertama itu dulu karena saya ikut berkecimpung dengan kegiatan-kegiatan atau istilahnya proyeknya dari dosen ya, yaitu dari Pak Asep ya, waktu itu dari beberapa kementerian saya dikirim ke luar Jawa ya, ke Sulawesi dan sebagainya kayak gimana, dan di situ banyak istilahnya membantu atau mendidik saya untuk bisa berinteraksi dengan dunia luar ya, dengan beberapa alumni dan sebagainya, sehingga itu pijakan pertama ya. Terus yang kedua memang waktu itu juga saya pernah ketika habis kuliah itu pernah juga istilahnya magang ya atau berkegiatan di Bursa Efek ya, Bursa Efek Jakarta saat itu divisi komunikasi perusahaan dan divisi research gitu ya. Jadi gabung ya komunikasi perusahaan dan riset. Ya, dalam arti di situ saya juga
ada mendapatkan beberapa ilmu itu seperti apa kayak gitu ya. Nah setelah itu akhirnya saya memang perdalam di magister manajemen ya di MMA gitu, di MMA itu, sehingga dari situ saya bisa tahu lebih mempertajam istilahnya applied dari ilmu yang saya gunakan sebelumnya gitu. Jadi oh ternyata ini tuh sangat relate ke dengan bidang A gitu ya, dengan bidang pemasaran, bidang apa dan sebagainya. Nah setelah itu saya istilahnya berusaha untuk memberikan sesuatu lah ya kaitannya dengan ketika memang teman-teman ataupun misalnya senior-senior ataupun kakak kelas yang beliau sedikit mungkin mengalami permasalahan di bidang analitik data, di statistik dasar gitu ya. Nah dan di situ saya ternyata begitu menjiwai terkait dengan itu, berarti dengan tidak lain bahwa oh ternyata konsultan saya itu sebagai istilahnya konsultan lah pada saat itu tuh ternyata sangat enjoy ya dari situ. Makanya dari situ akhirnya itu menjadi fondasi saya ke depan gitu ya, sehingga saya ikut di beberapa kegiatan-kegiatan ya kepemerintahan ataupun apa kegiatan yang tujuannya adalah untuk memberikan advice terkait dari data-data ataupun hasil riset yang dilakukan kayak gitu loh Mbak Deas. Oh, oke. Jadi karena prosesnya udah lumayan ikut dari zaman kuliah ya sama mentor tadi ya. Kayak gitu. Karena saya juga gini, saya zaman kuliah gitu ya. Dulu saya karena kan kita kebetulan saya tuh di statistika ya. Dulu kealumniannya kakak-kakak kelas itu banyak yang bergerak juga di bidang market research ya. Sehingga kalau ada kegiatan ataupun ada project-project di lapangan itu diajak untuk jadi surveyor atau enumeratornya. Jadi saya ingat waktu itu terjun ke masyarakat gitu ya. Ada beberapa kegiatan dari para alumni ya, selain menambah keilmuan, tentu waktu itu dapat juga uang tambahan. Nah itu yang sebetulnya oh ternyata seperti ini gitu kan. Akhirnya memberanikan dirilah untuk saya akhirnya juga ikut di kegiatan-kegiatan yang ada kegiatan konversi ya dulu ya, BBM ke LPG gitu ya. Kemudian juga ada kaitannya dulu di KPK ya, kemudian dan sebagainya. Karena dengan kita sebagai konsultan gitu ya, sebagai masuk ke dalam dunia konsultan, secara tidak langsung itu menambah knowledge kita dengan berbagai macam bidang yang berbeda. Karena ketika kita dapat kliennya A, berarti kan kita harus dalemin nih dalam waktu yang cepat, gitu kan? Misalnya berapa bulan timelinenya, terus tiba-tiba besoknya ada lagi ataupun yang lain lagi, otomatis kita bagaimana bisa switch untuk bisa mendalami yang lain, sehingga akhirnya dari situ kita bisa memperkaya gitu. Oh ternyata kaya banget dengan adanya konsultan seperti itu. Ada nggak Kang yang ketika akhirnya lulus dari statistik, terus menyelesaikan S2 juga, ketika masuk ke dunia kerja, ada yang Kang Sandi dalam bidang riset ya, ini belum didapatkan atau akhirnya itu baru dipelajari ketika memang berkecimpung di dunia itu gitu? Oke. Jadi sebetulnya gini ya, kalau kita belajar di bangku kuliah, ya itu kan sebetulnya lebih cenderung mungkin hanya bisa ada katakan insight atau theoretical-nya gitu ya. Tetapi jauh lebih banyak ilmu yang kita didapat itu ketika kita memang sudah berkecimpung atau terjun langsung ya situ ya. Jadi ada banyak pelajaran-pelajaran ataupun hal-hal yang yang mungkin tidak dapat di kuliah lah. Ini tidak diajarin loh, dan ini tuh sangat mahal, gitu kan? Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan tim, gitu kan? Istilahnya karena pada waktu itu saya juga sempat jadi PM ya, PM itu project manager untuk suatu kegiatan yang saat itu sangat besar, dengan orang-orang yang harus saya lead gitu ya, harus saya arahkan dan sebagainya. Dan itu sebetulnya kan ilmu-ilmu yang akhirnya ilmu praktikal, yang itu yang didapat di lapangan gitu-gitu. Dan ya alhamdulillah ternyata pada saat itu oh ini semakin lagi memperkaya lagi, berarti saya kayaknya ada value lain juga gitu loh, dibanding
sebelum-sebelumnya seperti itu. Ada peningkatan ya lagi. Ada ya? peningkatan dan kayak gitu. Tadi saya nge-highlight awal-awal Kang Sandi bilang ketika di statistik itu dapetin logical thinking-nya gitu. Nah, Jadi logik. kadang kan anak-anak sekarang rasanya belajar ini buat apa ya gitu. Ngapain belajar sampai sedetail ini, tapi kayaknya aplikasinya apa? Kadang kita tidak luput gitu kan, kalau ternyata sebenarnya yang perlu dibawa itu adalah dasarnya kerangka berpikirnya gitu. Jadi ketika ditempatin di mana aja bisa nih ngerti gitu caranya gimana. Itu kalau Kang Sandi ada ini nggak sih tips atau mungkin apa yang dilakukan ketika tadi kan ada banyak switch ketika punya klien yang satu dan yang lain, ada nggak cara-cara khusus gitu untuk melatih gitu tadi untuk memperkuat lagi dasar logic thinkingnya? Oke. Sebetulnya gini ya, kalau kita basicnya logic thinking, even untuk beberapa kegiatan yang berbeda, sebetulnya itu pada dasarnya itu ada pondasi yang sama. Apa tuh Kang? Intinya satu, kita itu kan harus tahu product knowledge dari apa yang mau kita teliti, seperti itu. Jadi intinya kita itu harus tahu, harus aware lah dengan situ. Baru istilahnya kita perdalam itu kan lebih luasnya ya. Tetapi intinya dasar-dasarnya, misalnya logic thinking itu kaitan dengan knowledge-nya kita sudah tahu produk itu seperti apa. Kemudian bisnis proses. Nah itu yang sebetulnya yang perlu didalemin ketika kita mau riset atau logic seperti apa, kita harus tahu sebetulnya bisnis proses dari suatu produk atau suatu layanan itu seperti apa. Sehingga ketika itu kita sudah dapat, sebetulnya kita bisa dapat, kemungkinan nih keyword-keywordnya ada di A, di B, di C, dan di D. Nah itu sebetulnya yang menjadi penting seperti itu. Karena setiap produk punya cycle atau bisnis prosesnya beda-beda ya berarti ya? Iya beda-beda gitu kayak gitu sih. Kalau misalnya tadi saya sebenarnya tertarik dengan cerita waktu Kang Sandi menjadi salah satu tim tadi peralihan dari Nyatana ke LPG gitu. Itu kan program nasional ya Kang ya gitu. Apa yang menjadi tantangan atau besarnya ketika riset itu cakupannya untuk negara kan itu program negara itu ada ini nggak cerita menarik atau hal yang tersirat di benaknya Kang Sandi? Pada saat itu sebetulnya gini, saya dulu tertarik ataupun ikut di kegiatan itu ya, karena pertama sebetulnya kan untuk peralihan subsidi gitu ya. Jadi istilahnya untuk peralihan subsidi, dan sebetulnya bagaimana memastikan barang tersebut gitu ya. Kalau menurut saya itu adalah tepat sasaran, tepat guna. Karena pada waktu itu kebetulan saya memang di bagian kegiatan pengawasan ya, yang mengawasi, yang istilahnya pengawasan dan verifikasi. Jadi saya make sure bahwa apakah memang barang tersebut itu diterima nggak oleh orang yang berhak, kayak gitu loh. Jadi ya. Ketepatannya ini. Jadi ketepatannya gimana sehingga ada tepat jumlah, tepat guna, dan tepat sasaran, seperti itu. Karena pada waktu itu awal-awal mungkin kan karena awal mungkin ya banyak istilahnya itu apa yang kurang tepat sasaran dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini ketika kita masuk di situ, kita kan istilahnya memberikan insight-insight sehingga untuk tahun-tahun selanjutnya bisa lebih baik, lebih tepat seperti itu. Itu kan skalanya besar ya dari segi riset. Berapa banyak angka data yang harus dihimpun gitu? Iya, sebetulnya waktu itu hampir memang berapa juta ya sebetulnya, juta dan pilihan dan sebagainya gitu ya. Karena istilahnya berapa yang didistribusikan itu yang harus kita verifikasi, harus kita awasi dan sebagainya. Sehingga akhirnya ketika berapa banyak, memang kalau katakan kita sekarang itu big data ya, itu sebetulnya memang udah lumayan gitu loh, udah sangat besar pada saat itu gitu kan, 2009 itu ya, 2009 2010. Tetapi istilahnya dengan dukungan atau sinergi dengan berbagai macam stakeholders, alhamdulillah sih bisa tercapai kayak gitu. Selain di dunia pemasaran atau program-program pemerintah, ternyata Kang Sandi juga menjadi salah satu tim leader nih untuk kembali lagi ke kampung halaman ya Kang ya. Pembangunan tim leader penyusunan Grand Design Technopark Kabupaten Tasik.
Oh iya, Ya, waktu terus itu. ada juga dengan tenaga ahli dalam perencanaan pendapatan pedagang kaki lima Oh di iya. Tasik juga, Kang. Iya, Boleh seperti itu. diceritain nggak, Kang, itu? Jadi itu kan sebetulnya gini, eh, saya kan memang berasal dari Tasik ya, dari SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Nah dari hasil itu sebetulnya eh, ada istilahnya kolega lah ya, istilahnya di sana yang memang karena tahu mungkin saya berkecimpung di bidang konsultan dan sebagainya, jadi meminta, Kang ini minta tolong dibantu lah istilahnya kan untuk kampung halaman lah istilahnya, kampung halaman Tasikmalaya. Nah itu bagaimana sebetulnya salah satunya adalah saya di situ untuk yang kaki lima dan sebagainya, itu salah satunya adalah untuk eh, karena waktu itu tadinya mau merelokasikan tempat gitu kan ya. Iya. Sehingga kita perlu untuk mensurvei, melakukan kegiatan di sana untuk mengetahui sebetulnya jangan sampai nanti ketika kita melakukan suatu relokasi atau melakukan penataan dan sebagainya, jangan sampai mereka secara pendapatan pun dirugikan, diturunkan kayak seperti itu. Karena waktu itu saya berkaca juga dari kasus di Kota Bogor. Jadi kan Kota Bogor kan dulu mungkin pas zaman kita kuliah ya, zaman saya dulu kuliah, pedagang kaki lima di mana dan sebagainya, tetapi ada penataan-penataan yang sebetulnya secara pendapatan mungkin tidak terlalu terganggu mereka, tetapi secara lingkungan kan akan menjadi lebih baik ya, lebih tertata, dan itu sebetulnya yang saya sampaikan istilahnya ke kolega saya istilahnya di Tasikmalaya seperti itu. Kayak Tahun 2013 ya, Kang, akhirnya memutuskan untuk bikin PT sendiri. Iya. Kenapa tuh? Alasan awalnya kayaknya ini nih, saatnya saya bikin PT sendiri. Iya. Apa tuh ceritanya? Sebetulnya apa ya? Dalam arti gini, selama ini kan kalau istilahnya kita di tempat yang lain lah istilahnya, otomatis kan ada otorisasi yang mungkin kita tidak sebebas kalau kita itu punya perusahaan sendiri lah satu itu. Nah terus yang karena mungkin ada juga yang apa ya, idealisme yang mungkin bisa kita salurkan ketika kita punya sendiri lah seperti itu ya, dalam arti itu. Dan satu lagi ya adalah kita ingin juga menciptakan memang salah satunya lapangan kerja ya, walaupun skalanya kan kecil lah ya kita, tetapi dengan itu sebetulnya kita bisa kontribusi ya untuk salah satunya ya bagaimana menciptakan lapangan kerja itu. Karena memang waktu itu message-nya juga karena memang membangun perusahaan itu tidak saya sendiri ya sebetulnya, dengan ada kakak kelas kami juga ya, ada senior gitu ya dari statistik juga, ada Mas Ahmed Toha, kemudian ada Pak Hanan Tioko teman saya di MM23 yang akhirnya mereka juga tadinya dari profesional ya, akhirnya yuk kita bikin sesuatu gitu kan. Nah dari situ kan istilahnya banyak yang bisa kita lebih kembangkan seperti itu. Tadi kita udah dengar perjalanan awal dari kuliah dan karir-karir awalnya Kang Sandi. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentang PT-nya Kang Sandi bikin dengan kawan-kawan nih, PT Ayaskara Nisira Sinergi. Nisita Sinergi. Ini bergerak di bidang apa, Kang? Oke. Jadi PT Ayaskara Nisita Sinergi ini, atau biasanya kalau kita singkat ya, lebih singkat itu namanya PT ANS. ANS. Ini ANS nih ya. ANS. Bukan RANS ya? ANS itu jadi kayak answer lah. Ini jawabannya lah istilahnya kayak gitu. Keren nih filosofinya. Jadi ANS ini lebih cenderung memang kegiatan untuk skupnya di bidang marketing research gitu dan manajemen consulting. Seperti itu. Jadi kami bergerak di bidang itu gitu ya, dengan skop kegiatan adalah bagaimana kita melayani kegiatan-kegiatan terkait dengan research kuantitatif ya, baik kualitatif, kemudian juga bagaimana kita juga ada training ya di situ, training pelatihan, kemudian juga bagaimana kita juga menyiapkan tenaga-tenaga lapangan gitu ya untuk field work ya, dari field worknya ya, surveyor, kemudian data management sampai ke reporting gitu ya, seperti itu. Sama juga di bidang juga ada instalasi kalau jaringan IT dan sebagainya ya, insya Allah kami bisa siapkan untuk itu.
Ya, seperti itu. Sudah cukup besar ya Kang sebetulnya ini, bisa dikatakan, bisa nggak? Iya, relatif sih ya, tapi bagi kita sih sebetulnya ingin terus berkembang aja sih, dalam arti perkembangan lah, kayak gitu sih Mbak. Berarti kan ini berhubungan Kang Sandi sudah punya banyak klien gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin klien, gimana sih Kang kalau misalkan cara dari Kang Sandi sendiri dan kawan-kawan di lembaga untuk memastikan kepuasan klien dalam setiap proyek yang ditangani? Oke, siap. Baik, sebetulnya memang kalau kita kaitan how to make customer is satisfied ya gitu ya, adalah pertama memang kita memastikan bahwa sebetulnya kalau kaitan ada yang disebut scope of work ya, scope of work yang sudah kita sepakati, memang itu terpenuhi semua. Ya gitu itu ya. Dasarnya sepertinya itu. Dan kami memang biasanya dalam arti ini, kalau istilahnya mintanya 5 ya kita kasih 6 lah. Jadi selalu istilahnya ada editnya lah ya, edit value dari situ. Dan satu lagi bahwa yang perlu menjadi perhatian adalah after sales service-nya itu. After sales service-nya itu bagaimana sebetulnya kita tidak hanya memang ketika sudah kegiatan sudah aja gitu. Tetapi bagaimana kita juga memantau gitu ya setelah kegiatan itu bagaimana, apakah ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana apa yang perlu di follow up dan sebagainya, sehingga klien itu tidak merasa ditinggalkan ketika setelah pekerjaan itu selesai, gitu ya. Jadi pekerjaan itu selesai udah aja gitu. Tetapi istilahnya kita selalu mendampingi gitu lah, istilahnya mendampingi dari para klien itu, kira-kira dari apa yang kita berikan mereka sudah sesuai ekspektasi enggak, kemudian apakah mereka juga sebetulnya sudah mengerti enggak gitu ya, istilahnya itu apa yang kita sampaikan gitu, karena istilahnya kan kadang kan klien itu bisa jadi karena berbagai macam latar belakang ya, bisa jadi message-nya mungkin nggak nyampe kayak gimana ya, sehingga kita perlu istilahnya dalemin, perdalam dan sebagainya. Jadi istilahnya kita tidak hanya jual putus gitu ya, tetapi bagaimana sebetulnya itu bisa berkelanjutan juga gitu loh dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan alhamdulillahnya istilahnya klien-klien kami itu memang selalu istilahnya kalau kita sebagai ukuran itu adalah repeat order ya. Nah, repeat order itulah yang sebetulnya menjadi bahan dari kami seperti apa. Dan satu lagi, memang di beberapa kementerian atau beberapa klien yang ada gitu ya, sekali itu sifatnya kami itu ketika setelah kegiatan itu selesai, itu ada yang sebutnya sistem penilaian. Dinilai. Kalau kita tuh kalau kita pakai ojek online ya, kan nanti suka rating bintang berapa. Nah itu sekarang di berbagai macam instansi itu udah banyak seperti itu. Sehingga untuk apa? Sehingga itu juga untuk menjaga apakah kita perform atau tidak untuk mengerjakan seperti itu. Jadi dapat feedback balik juga. Dapat feedback. Nah itu, dan itu saya selalu tanyakan, selalu lakukan juga gitu ya kepada para klien itu, kira-kira sudah sesuai belum? Ada masukan juga nggak dari kami? Ada masukan juga nggak dari apa? Karena itu kan sebagai bahan untuk improvement kayak gitu sih. Iya, betul. Kalau gitu, misalkan dari tantangannya sendiri nih Kang, tantangan baik dari industrinya sendiri sebagai manajemen consulting dan tantangan dalam profesi sebagai periset gitu. Oke. Nah, sebetulnya kalau tantangan ya sekarang sebetulnya mau nggak mau sebetulnya kan kompetitor juga banyak. Ya. Dan kompetitor banyak tuh kadang juga kompetitor itu adalah orang-orang yang sudah kita kenal juga kan. Kalau bisa kita kadang kan teman-teman juga lah istilahnya. Itu kadang mau nggak mau kan kadang kita dalam satu waktu head to head kan dengan mereka ya. Dengan mereka ya kadang kita leading, kadang mereka ini gitu ya. Tapi sebetulnya itu sebetulnya salah satu juga tantangan gitu ya. Tetapi dalam arti tantangan tersebut kan semakin meningkatkan ketajaman kita, akhirnya kita semakin untuk improve lebih bagus lagi kayak gitu ya, seperti itu. Bedanya apa nih? Seperti itu. Nah, apa yang membedakan kita dengan A, apa yang membedakan kita dengan B, seperti itu. Nah, kemudian tantangan-tantangan juga terkait dengan research, khususnya di
market research gitu ya, di data analitik dan sebagainya. Sekarang kan juga sudah banyak istilahnya data-data ataupun aplikasi ataupun teknologi lah ya, yang membuat misalnya tanpa harus membayar analis, tahu-tahu grafiknya udah ada dan sebagainya kayak gitu-gitu ya. Itu sebetulnya bagi kami ya istilahnya ada beberapa mungkin kegiatan yang dulunya itu menjadi juga bagian dari kegiatan kami kan jadi sudah tergantikan kayak gitu ya. Tetapi yang menjadi poin lagi sebetulnya adalah ketajaman analitiknya. Karena istilahnya dari teknologi kayak gitu kan itu lebih cenderung hanya insight, ya. Tetapi lebih general, tetapi istilahnya kita itu bisa lebih deep di mana, seperti itu sih. Kalau tantangan seperti itu. Berarti adanya machine learning atau AI gitu semacamnya yang membuat menurut Kang Sandi ini nggak ada di mereka atau menjadi tetap nggak akan tergantikan gitu. Maksudnya itu sisi apa ya Pak? Sebetulnya dari analytic thinkingnya kita ya, sama rekomendasinya kita, sama istilahnya analitiknya. Dari situ tuh kalau mereka kan mungkin teknologi itu hanya menggambarkan ini aja, tetapi ini tuh jadi apa gitu loh. Nah itu yang istilahnya tugas kita di situ. Makanya istilahnya sekarang kan ada data science ya. Orang-orang data science itu sebetulnya kan lebih cenderung bagaimana kita itu deep lebih dalam di situ. Lebih dalam lagi untuk gaining ya istilahnya kan karena kan istilahnya kalau robot ya, robot itu kan lebih cenderung A ya A, B ya B, C dan C. Tetapi di belakangnya itu ada apa, misalnya Y-nya. Nah itu sebetulnya tugas kita kayak gitu. Kayak di lapangan bisa secara teori A ini kalau misalnya satu pasti A gitu ya, tapi ternyata ada aja anomali ya. Anomali ya seperti itu. Gimana cara Kang Sandi mengukur keberhasilan dalam bisnis riset dan konsultasi? Yaitu satu ketika mengukur keberhasilan, kalau dari saya sebetulnya adalah kalau saya lebih cenderung bagaimana hasil riset kita itu berimpact. Impact. Nah, impactnya artinya apa? Hasil atau rekomendasi kita itu ditindaklanjuti atau di follow up oleh lembaga ataupun klien kita, gitu loh. Jadi istilahnya hasil dari kita bukan cuma seperti ini misalnya kalau survei kepuasan misalnya ya, survei kepuasan pelanggan, ini udah 85 indeksnya 85%, berarti udah masuk kategorinya sangat puas dan sebagainya, itu udah that's enough gitu ya. Nah, tapi bagi saya itu keberhasilan itu ketika akhirnya dari hasil itu mereka tidak puas hanya dengan seperti itu, tetapi justru kira-kira bagaimana bisa mempertahankannya ke depan bahkan atau bagaimana bisa lebih meningkatkan lebih lagi. Artinya apa? Kami suka dipanggil, artinya setelah itu biasanya kami makanya di dalam kegiatan hasil riset itu ada disebut dengan workshop ya. Workshopnya itu workshop dari hasil itu seperti apa? Itu nanti kita assessment. Kita assessment itu artinya apa? Dari hasil ini mana yang sudah bagus, mana yang kurang bagus, misalnya mana yang sudah oke, yang tidak harus diperbaiki lah. Nah, itu biasanya nanti akan dikumpulkan gitu ya, termasuk bagian-bagian bidang-bidang itu yang terkait. Jadi ketika misalnya bagian marketing misalnya ternyata masih kurang di sini. Misalnya bagian misalnya produksi ternyata masih kuat masih kurang seperti apa. Sehingga dari situ ini hasil riset kita ini kan potret nih, kan riset itu adalah potret A, B, C, D dan sebagainya. Nanti akan di follow up ketika udah bagus bagaimana bisa mempertahankannya. Tetapi kalau dia itu yang dianggap kurang, bagaimana bisa improve seperti atas. Nah, itulah yang sebetulnya ketika hasil riset kita itu memang tidak hanya disimpan saja. Nah, itu bagi saya keberhasilan itu ketika memang akhirnya alhamdulillah deh. Dan ketika diukur lagi di tahun selanjutnya ataupun ketika ada kelihatan memang ada peningkatan. Nah, itu yang sebetulnya bagi kami ya, itu yang membuat ini riset kita itu sangat berguna dan sangat berhasil lah untuk bisa dilaksanakan oleh klien. Ada nggak satu riset yang itu menjadi sangat berbekas buat Kang Sandi? Tapi zaman dulu nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi dulu pas waktu tahun
ya, mungkin 2007 saya masuk ke dalam suatu kegiatan yang levelingnya nasional gitu ya. Karena apa? Di situ saya dulu menjadi salah satu tim survei integritas sektor publik untuk KPK. Wow. Komisi Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, di situ dulu kami itu kan merating lembaga-lembaga mana yang dari yang tidak terkorupsi lah ya, sampai yang paling gede. Dianggap bahwa lembaga itu yang paling korup dan seperti itu. Nah, itu kan hasilnya dipublish. Dan ke lembaga-lembaga itu mereka tahu ada di rating mana, bla 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 itu. Nah, itu ternyata itu sampai akhirnya pada suatu saat menterinya datang. Dan dia menanyakan terkait dengan metodologinya kayak gimana, kredibilitasnya kayak gimana. Dan di situ kita istilahnya dipertaruhkan bahwa ketika memang kalau kita merasa bahwa metodologi kita sudah sesuai, hasil di lapangan kita juga berdasarkan QC ataupun QA bahwa kita yakin pekerjaan itu dilaksanakan dengan baik, kita tidak harus takut. Nah, dan pada saat itu saya istilahnya kan kalau dikatakan ini siapa sih anak muda gitu ya, anak ini baru kemarin sore gitu-gitu kan. Tetapi di situ gitu. Di situ salah satu menterinya sampai menanyakan kenapa kementerian saya sampai paling bawah gitu kan. Apa kayak gimananya. Tapi di situ istilahnya kita bisa menjelaskan gitu, menghasilkan bahwa apa? Ini loh Pak, fact-nya seperti ini. Akhirnya oke, gitu, terima dan sebagainya itulah. Jadi kalau kitanya memang merasa bahwa secara itu benar gitu, proses kita sudah lakukan dengan sesuai dengan sebetulnya, insya Allah kita ya yakin bisa ini. Kayak gitu sih. Bekas sekali itu ya. Tapi dari situ saya menjadi akhirnya confident bahwa memang kalau kita memang jangan takut dengan hasil sesuatu ketika memang istilahnya itu dilakukan dengan benar. Jadi justru akhirnya bahkan berterima kasih karena itu potret bagi dia ya, dia karena apa? Karena kan kita kan orang luar. Orang luar itu kan kalau orang luar istilahnya lebih tingkat objektivitasnya dianggap biasa tinggi karena mungkin di situ kita kan tidak ada kepentingan sih sebenarnya. Kayak gitu sih. Itu sangat besar dan bagi saya itu dulu karena dipublish di media nasional, kayak gimana ya, TV dan sampai ini mau dipanggil kayak gitu, waduh itu. Tapi itu nggak sampai ya? Nggak sampai diperkarakan nggak kan? Enggak, tapi kan di situ kita akademis, dalam arti ilmiah kan. Ini adalah metode kita kayak gini. Oh, oke. Dan kayaknya di riset itu suatu hal yang cukup lumrah ya. Ada hasil yang sebenarnya klien pengennya hasilnya positif, kayak misalnya kayak lagi skripsi gitu, pengennya hasilnya mendukung teori, membenarkan teori gitu, tapi ternyata pas dilakukan tidak mendukung teori tersebut. Itu suatu hal yang common ya Kang ya? Ya sebetulnya ketika memang tidak sesuai, kan kadang-kadang realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Realisasinya tidak sesuai ekspektasi, ya sebetulnya berarti kita harus mencari kenapa fenomena itu terjadi, why-nya itu apa. Dan itu banyak juga di kegiatan astrologinya di klien juga kan. Mungkin dalam pandangan dia kayak gini kok, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa. Akhirnya kalau memang mereka mau mengimplementasikan hasil, justru akhirnya jadi pointer untuk improve mereka. Oh ternyata kita salah loh. Kalau hipotesis itu berarti hipotesis kita itu kurang tajam. Gitu loh, kayak gitu. Jadi hanya ada dalam pemikiran gitu kan. Tapi kalau dalam arti riset kan bagaimana mengkolaborasikan di pemikiran itu kita buktikan di lapangan seperti apa. Kayak gitu sih, Wadah. Kita mau cari tahu lebih dalam lagi terkait gimana nih kalau misalkan ada yang mau jadi periset nih Kang gitu. Keterampilan apa sih yang sebenarnya itu menjadi poin utama? Apakah cuma dari lulusan statistik aja yang bisa gitu? Nah itu gimana Kang? Baik Mbak Deas ya. Tadi terkait kalau istilahnya tips and trick lah ya, mungkin untuk bagaimana how to be a researcher ya, kayak gimana.
Satu adalah bahwa tadi tidak harus dari orang statistik aja, enggak sih, Mbak. Karena istilahnya di kami aja di ANS ini ya, itu istilahnya junior researcher kami itu dari multidisiplin lah ya. Memang ada yang dari statistika ada, kemudian kami ada dari yang manajemen juga ada, yang dari sejarah juga ada gitu ya, dari ekonomi ada, dari manajemen. Karena kebetulan kalau di ANS ini kita memang tidak seluruhnya alumni IPB ya, tetapi ada juga dari beberapa kealumnian, dari alumni UI ada, dari UGM ya, Unpad, UIN, dan itu yang semakin memperkaya juga gitu. Bahwa ada dari sisi-sisi lain yang mungkin dari kealumnian yang lain gitu ya, dari ilmu yang dari perguruan tinggi lain yang bisa saling bersinergikan. Oh ini seperti A, seperti B, seperti C, itu yang memperkuat. Nah, tips and triknya memang satu adalah mau nggak mau logic thinking ya, bahwa dia itu pondasinya itu kerangka berpikirnya lah ya, seperti itu harus kuat ya, seperti itu. Dan yang kedua itu memang dia harus amanah lah ya, amanah itu karena dia juga harus bisa mempertahankan ketika memang hasilnya tidak sesuai dengan keputusan ataupun keinginan klien. Jadi di situ ABS itu justru sangat berbahaya ketika kalau di researcher. Asal bapak senang, asal ibu senang dan sebagainya. Karena apa? Justru kalau hasil yang kita sampaikan adalah justru yang harusnya mungkin kurang bagus dianggap bagus, itu malah bisa menjadi menjerumuskan. Seperti itu, gitu ya. Terus yang ketiga mau nggak mau juga kalau untuk mau masuk ke pebisnis ini juga adalah struggling ya, jiwa kitanya tuh harus tahan banting lah, kayak gitu ya. Dan selanjutnya adalah juga inovatif bagaimana kita selalu mereskilling ataupun upskilling. Jadi istilahnya karena memang kan perkembangan teknologi ataupun ilmu-ilmu lain ataupun misalnya kebudayaan ataupun sosial masyarakat itu kan sekarang sangat cepat dinamis lah, sangat dinamis. Jadi dalam hal itu kita juga harus bisa mengikuti itu. Dan satu lagi juga kadang saya kan dengan tim itu ada tim-tim yang milenial ya, yang milenial itu kadang itu saya juga mau nggak mau banyak belajar dengan mereka ya, karena ada kepemikiran-pemikiran yang kadang out of the box, gitu kan? Yang itu yang mau nggak mau mungkin di dalam saya dulu, wah itu agaknya kayaknya kurang, tapi ternyata ketika yang sekarang karena memang zamannya ternyata berubah, support ke situ kayak gitu. Dan saya adalah networking, Mbak. Networking ini harus kita jaga, harus kita jalin bersama-sama dan sebagainya, karena dengan networking ini bisa adanya kolaborasi dan sinergi, kayak gitu loh. Networking itu penting banget. Networking seperti itu. Tadi Kang Sandi mention tetap harus juga upskilling ya, gitu. Itu berarti mengembangkan gimana sih cara Kang Sandi atau tipsnya juga dari Kang Sandi untuk mengembangkan keterampilan riset seseorang gitu. Oke. Jadi sebetulnya sekarang gini, untuk periset ya, sebetulnya banyak ilmu-ilmu istilahnya yang kita bisa dapat sebetulnya gini. Di media-media itu ya sekarang itu sangat open source, berserakan. Tinggal kita itu mau memperdalam atau enggak satu. Kalau kita istilahnya yang untuk mengisi waktu kita mungkin yang luang, tapi kita dalam hal ini tidak terlalu ingin serius mengambil sesuatu. Misalnya kita, oh ini bisa highlight, ini kayak gini. Tetapi tentunya ketika kita mau lebih memperdalam, kita tentu harus mempertanyakan itu ke mentor atau guru, ke ahlinya. Bisa misalnya ke course, gitu ya. Kita bisa ngikutin misalnya seminar-seminar ataupun kursus-kursus ataupun bahkan course yang sebetulnya sekarang itu bisa dilakukan online. Gitu kan? Online itu gitu ya, kayak kemarin saya gini, minggu-minggu lalu gitu ya, 2 minggu lalu tim di kantor itu melakukan online karena ada
perkembangan lah ya, Ya. perkembangan keilmuan dan sebagainya. Nah, istilahnya dilalahnya minggu lalu taunya yang mentornya itu lagi ke Bogor. Akhirnya apa? Pas jadi Bogor, kita akhirnya ketemu lebih memperdalam seperti apa. Jadi sebetulnya itu yang harus kita gunakan seperti itu. Dan satu lagi memang bagaimana kita harus punya branding personal. Itu branding itu harus kuat bahwa ketika periset bahwa memang branding kita itu wah emang kalau ke riset kayaknya ke dia deh gitu. Kayak gitu kayaknya. Karena kalau di dalam bisnis riset ataupun consulting ya kadang trust personal. Oh, oke. Kadang yang lebih banyak ya. Personal itu kayak gini. Pokoknya kalau ini Pak Sandi deh atau misalnya Mbak Des deh. Gitu-gitu loh. Iya. Nah, karena mereka punya trust. Nah, itu sebetulnya yang harus tadi, kita jaga. Kang Sandi bilang harus amanah ya. Itu salah satunya juga keterampilan atau sifat yang harus dimiliki nih kan. Karena dengan dia amanah, repeat order, loyal puas, loyal. Betul, menarik. Kalau dari segi trennya nih masa depannya riset nih Kang, seperti apa sih? Oke. Sebetulnya kan memang riset itu sekarang sudah sangat berbaur dengan segala bidang. Orang sekarang gini aja, mau bikin konten aja harus riset dulu. Iya betul. Itu kan istilahnya. Jadi dulu riset itu dianggap sebagai yang sangat ilmiah, mahal dan kayaknya eksklusif gitu ya. Tetapi sekarang itu riset itu kan semakin membumi lah untuk hal-hal tertentu ya, khususnya terkait dengan yang riset-riset sosial kayak gitu ya. Nah, trennya ke depan sebetulnya masih sangat bagus lah ya, karena semua itu butuh research kayak gitu loh ya. Semua itu butuh research, makanya kan banyak sekarang keilmuan kan yang ngedukung terkait dengan kegiatan ke situ kan. Jadi di memperdalam, tetapi memang bagaimana kita harus mengikuti perkembangan itu yang kekinian ya. Ya mungkin kayak kita harus belajar ke AI-nya ya, kemudian harus ke data mining gitu ya, big data analytic dan sebagainya, sehingga apa? Kita bisa juga mengikuti itu, ya. Perkembangan yang dinamis, walaupun dasar-dasar itu tidak ditinggalkan karena kita memang sudah dapat dari yang sebelum-sebelumnya. Kayak gitu sih Mbak Dea. Jadi belajar itu tetap menjadi satu hal kunci ya untuk karena tadi buat bangun fondasinya. Ya, inovatif. Karena ini isunya ada apa sih ini? Ada apa kayak gitu loh. Itu yang terus bergulir lah istilahnya, yang mau yang nggak mau ya kita harus terus dinamis. Kalau statis kayaknya udah ditinggalkan. Namanya statistika, tapi tidak bisa statis doang ya, gitu ya Kang ya? Kayak gitu sih. Kang, boleh dong dikasih nasihat terbaik nih gitu, kalau misalkan ada yang mungkin saat ini sedang di usianya mungkin bukan alumni muda lagi, tapi pengen kayaknya masih ada nggak ya kesempatan kalau misalnya mau pindah karir, switch karir ke jadi periset, atau yang muda-muda mulai tertarik, kayaknya perisetnya ternyata lumayan menguntungkan juga gitu. Apa tuh nasihatnya, boleh nggak dibagi? Oke, mungkin gini ya, kalau untuk yang periset calon-calon lah ya, periset dan sebagainya, sebetulnya ya tadi adalah reskilling sama upskilling itu ya, itu yang penting tuh itu satu itu. Dalam arti memang kan kadang lintas ilmu gitu ya, tetapi sebetulnya mungkin di situ kaya dengan memang ada peluang-peluang yang memang bisa di follow up ya, bisa dan sebagai apa. Nah itu yang satu, reskilling upskilling. Terus yang kedua adalah mau nggak mau sekarang itu iklim kita itu adalah sinergi dan kolaborasi. Jadi bukannya musim kompetisi. Nah itu tuh istilahnya mungkin yang bisa itu yang kita mention juga gitu loh. Maksudnya kalau daripada dia juga bangun sendiri gitu ya, lebih baik dia kolaborasi dan sinergi dengan yang sudah ada gitu ya, dengan siapa, dengan teman atau lembaga yang sudah eksis, sehingga bisa juga dengan seperti itu dia juga memperdalam dan juga bisa sambil belajar bersama juga. Seperti itu sih. Memperluas dampak. Memperluas dampak, dan yang satu lagi yaitu
logic thinkingnya itu harus kuat. Jadi artinya karena kan kalau gini ya Mbak, kalau misalnya contoh ya kita di riset dan sebagainya, contohlah berbicara data, Ya. dia tanpa melakukan apapun dulu gitu ya untuk awal gitu ya, untuk baseline, ini kayaknya ada something wrong lah ya, kayak gitu lah. Sense ya. Ada sense-nya, sense of datanya itu dia kuat seperti itu. Kayak gitu sih Mbak. Dan itu bisa dilatih ya. Bisa dilatih itu istilahnya, karena ya tidak berlatih kan tidak harus mudah saja ya. Maksudnya sampai kapanpun harus belajar dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak Kang Sandi. Ini Sama-sama, menarik sekali dunia riset, dan mulai dari perjalanan di statistik ke manajemen magister bisnis ya Kang ya. Itu tadi kita bisa dapat banyak insight dan juga pengalaman-pengalaman Kang Sandi yang bisa jadi takeaways buat maupun yang muda atau yang sedang berpikir untuk switch karir. Semoga pemirsa juga bisa mendapatkan banyak insight ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih juga Kang Sandi waktunya sudah ada di Alumni Talks. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke. Terima kasih. Sama-sama Mbak Deas. Makasih semua. Oke, baik buat adik-adik alumni IPB. Jadi bagi adik-adik yang tertarik atau ingin melanjutkan karir di bidang riset, mungkin ada beberapa yang perlu menjadi perhatian. Ada tentunya adalah satu adalah logic thinking ya. Jadi kita bagaimana mempertajam istilahnya logika berpikir kita ketika memang mau melakukan suatu riset. Nah yang kedua memang mau nggak mau adalah harus ada rescaling sama upscaling. Nah dalam arti tentunya apalagi di zaman perubahan yang begitu cepat dan dinamis ini, kita semua memang perlu mempertajam atau menambah keilmuan, memperkaya keilmuan terkait dengan teknologi-teknologi terkait dengan data-data. Misalnya ada bagaimana kita meningkatkan untuk data science gitu ya, kemudian juga bagaimana kita mempertajam terkait dengan AI, data, big data dan sebagainya. Dan yang satu lagi adalah bagaimana kita juga bisa amanah atau trust ketika kita mendapat kepercayaan dari klien ataupun pengguna jasa kita. Dan terakhir adalah inovatif. Mungkin itu, terima kasih kepada DHA IPB yang telah mengundang saya di Sandi Nurjaman dari PT Ayaskara Disita Sinergi. Mudah-mudahan bisa bersinergi, berkolaborasi dan berkoordinasi untuk kegiatan-kegiatan lain dan buat para alumni IPB semua. Terima kasih. IPB Digaya, HIPB Jaya Jaya.